Yuk kita dengarkan dongeng hari ini dari Kak Rona Mentari. Judulnya Dua Orang Sahabat. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Kak Rona Mentari, masih di Dongeng Kak Rona di YouTube channel Majalah Bobo. Kali ini Kak Rona akan mendongeng tentang dua orang sahabat. Namanya adalah Badu dan Bandi. Badu dan Bandi adalah dua orang sahabat yang tinggal bersama di sebuah gubuk yang sangat kecil. Tapi Badu dan Bandi ini belum punya pekerjaan, sehingga mereka pun pergi jauh untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan sosok juragan pedagang sayur, sehingga mereka semua berniat untuk menjual sayur yang dimiliki oleh juragan ini. Baik Pak, kami akan melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Setiap jam 4 pagi kami akan datang ke sini dan mengambil sayuran yang Bapak persiapkan untuk kami jual. Ya, begitu Bandi, jangan lupa besok pagi jam 4, kata sang bapak. Badu dan Bandi pun pulang ke gubuk. Tapi di perjalanan, Bandi berpikir, besok kita akan pergi jam 4. Kita harus tidur, jangan terlalu larut. Iya, aku tahu, tapi aku malas sekali untuk bangun jam 4 pagi. Itu terlalu pagi untukku. Tidak bisa begitu, kita harus melakukannya karena kita butuh pekerjaan dan kita harus berusaha. Baiklah. Akhirnya Badu dan Bandi pun pulang ke gubuk dan mereka mempersiapkan diri untuk bangun jam 4 pagi. Tapi keesokan harinya ternyata Badu tidak mau bangun. Bandi sudah berusaha membangunkannya. Badu, ayo bangun. Waktunya kita ke rumah Pak Juragan Sayur untuk mengambil sayuran yang akan kita jual. Tidak mau, aku tidak mau bangun. Kamu kenapa sih membangunku seperti ini? Aku tidak mau bangun. Tapi ini waktunya kita untuk bekerja. Sudah, kamu pergi saja sendiri. Akhirnya Bandi pun pergi sendiri, pergi ke rumah Pak Juragan Sayur. Loh, mana teman kamu? Kok sendiri saja? Mungkin dia nanti akan ke sini, Pak. Baiklah. Bandi menjual sendiri barang dagangannya, menuju ke desa-desa untuk menjual sayurnya. Dan pulanglah dia kembali ke rumah pedagang sayur untuk mengembalikan gerobak dan memberikan setoran uang. Pak Juragan Sayur berkata, tadi Badu kesini. Oh iya Pak, lalu bagaimana? Iya, tapi dia kesini jam 8 dan baru 5 langkah dia jalan dia sudah mengeluh. Katanya tidak perlu melakukan pekerjaan ini, dia mau pulang saja. Oh begitu ya Pak, sayang sekali. Bandi pun pulang dan ia menemui Badu. Badu, kenapa kamu tidak melanjutkan pekerjaan? Aku lelah, aku sebel sekali, aku tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Tapi kita perlu pekerjaan untuk bisa mendapatkan uang dan hidup dengan layak. Pokoknya aku tidak suka, aku sebel. Kenapa kita harus bangun jam 4 pagi? Aku tidak mau mengerjakan pekerjaan ini. Bandi berkata, kamu seharusnya harus belajar dari Pak Juragan. Dia yang sudah sukses saja bahkan bangun lebih pagi daripada kita untuk menyiapkan sayuran. Kita hanya bangun jam 4 pagi untuk menjual sayur ke rumah-rumah warga. Kita kan baru mulai bekerja, jadi tetap harus berusaha. Kita belajar dari seorang juragan sukses seperti Bapak yang kita ambil sayurannya setiap pagi. Ya sudah, terserah katamu. Badu dan Bandi ternyata memiliki dua sifat yang berbeda. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Ternyata tetap saja yang dilakukan Badu adalah tidur, makan, dan tidak melakukan banyak pekerjaan. Akhirnya tiba saatnya di mana Bandi ternyata diangkat menjadi asisten juragan sayur tersebut. Maafkan aku, tapi aku harus pindah ke rumah juragan. Kenapa kamu pindah? Karena aku
aku diangkat menjadi asisten. Jadi aku harus mengurus semua perbukuan tentang penjualan sayur. Lalu bagaimana denganku? Aku sudah memberikanmu setiap hari makanan dan aku sudah memberikanmu kesempatan untuk berubah, tapi kamu tidak berubah. Iya sih, aku tahu. Ini karena aku malas. Ya sudah, sekarang ini waktunya untukmu berbenah diri. Aku harus pindah segera ke rumah Pak pedagang sayur. Baiklah, Badu dan Bandi sekarang tidak serumah lagi. Tapi dari situ Badu sadar bahwa ternyata nggak ada gunanya untuk jadi pemalas. Lihat apa yang dilakukan oleh Bandi. Dia menjadi seorang asisten sekarang. Dan dia dipercaya oleh juragan pasar pedagang sayur untuk mengurus seluruh dagangan sayurnya. Terima kasih Bandi. Dadah. Kita jumpa lagi di cerita selanjutnya. Tetap di YouTube channel Majalah Bobo. Di dongengnya Kak Rona. Halo semua, hari ini ada tamu spesial. Kak Rona Mentari akan mendongeng untuk kita. Judulnya Dibayar dengan Senyum. Yuk kita dengarkan bersama dongeng hari ini. Halo semuanya, jumpa lagi sama Kak Rona Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di YouTube channelnya Majalah Bobo, Kak Rona mau mendongeng tentang sebuah pasar. Pasar ini namanya adalah Pasar Al-Hajir. Dan ketika itu di pasar ada sepasang suami istri yang menjual buah-buahan. Dan pasangan suami istri ini ternyata dibenci. Kenapa dibenci? Karena ia selalu mendagangkan dagangannya dengan cara-cara yang kasar. Gak pernah senyum. Ayo beli daganganku. Ini adalah buah-buahan terenak. Tapi dia tidak pernah senyum. Sehingga dagangannya sih sering tak laku. Tapi dia tidak mengubah caranya untuk berjualan. Sehingga dagangannya tetap saja tak laku. Hingga suatu ketika ada seorang anak kecil pengemis masih muda datang ke tempat sepasang suami istri ini berjualan. Anak kecil itu berkata, Paman, aku ingin mengatakan sesuatu. Hah? Apa yang ingin kamu katakan? Kami sedang sibuk berjualan. Kemarin saat Paman bersih-bersih dagangan Paman, ada satu buah apel yang jatuh. Lalu karena aku sangat kelaparan dan melihat apel itu sangat nikmat, aku mengambil apel yang jatuh itu. Lalu aku memakannya. Aku minta maaf ya Paman. Minta maaf katamu? Tidak bisa. Kamu harus membayarnya sekarang juga. Tidak bisa dibayar dengan permintaan maaf. Tapi Paman, aku tidak punya uang. Paman tahu sendiri aku seorang pengemis. Tidak bisa. Kamu harus membayarnya dengan uang. Paman, bagaimana jika aku membayarnya dengan senyum? Senyum? Untuk apa senyum? Aku akan memperlihatkan pada Paman. Akhirnya, pengemis muda itu pun duduk di samping dagangan sepasang suami istri ini sambil tersenyum lebar. Dia tersenyum, melihat ke kanan dan ke kiri. Hingga akhirnya ada seorang ibu-ibu yang berjalan melewati pengemis kecil ini. Dia bertanya, Nak, kenapa kamu tersenyum? Iya Bu, aku senang sekali. Hari ini sangat cerah dan udaranya juga sangat segar. Apalagi aku melihat buah-buahan yang segar di sampingku ini. Jika aku memakannya, tentu akan makin segar. Wah, benar juga katamu Nak. Buah ini terlihat sangat segar di udara yang pas seperti ini. Aku akan membelinya kalau begitu. Perempuan ini pun ternyata membeli dagangan milik sepasang suami istri tersebut hanya karena senyum yang diperlihatkan oleh pengemis kecil ini. Ternyata senyuman pengemis kecil ini berpengaruh bagi banyaknya pembeli yang kemudian datang untuk membeli buah di lapak milik sepasang suami istri. Akhirnya lapak itu menjadi laku dan banyak yang beli.
Pengemis itu pun akhirnya pulang setelah ia memberikan senyumannya. Tunggu, kamu jangan pulang dulu. Ada apa, Paman? Aku akan memberikan bayaran kepadamu. Ini adalah buah apel untukmu karena dengan senyummu dagangan kami bisa laris. Tidak perlu, Paman. Paman juga tidak perlu memanggilku esok hari lagi karena Paman tinggal senyum saja untuk bisa mendapatkan banyak pelanggan. Ah, begitu? Iya, Paman. Pengemis itu pun kemudian pulang ke rumahnya. Sepasang suami istri ini berpikir panjang. Ia pun esok harinya tidak pernah lagi cemberut karena dengan senyuman ternyata dagangannya menjadi laku. Itu tadi kisah seorang pengemis yang datang dengan senyuman dan membayarnya dengan senyuman. Semoga kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh pengemis tersebut. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap di dongengnya Karona Mentari di Majalah Bubu. Dadah! Assalamualaikum, jumpa lagi sama Karona. Sekarang Karona mau bercerita tentang seorang anak namanya Deo yang dia punya waktu untuk liburan. Tapi dia sedih. Aku sedih sekali karena aku tidak bisa bermain bersama teman-temanku di peternakan, di pantai, dan di pegunungan. Orang tuaku menginginkan aku untuk pergi ke rumah Bibi Delia, dan aku tidak suka pergi ke rumah Bibi Delia. Oh, ternyata dia ingin pergi ke peternakan, ke pantai, ke pegunungan. Tapi dia hanya dibolehkan oleh orang tuanya pergi ke rumah Bibi Delia. Dia pergi ke rumah Bibi Delia. Tapi ternyata rumah Bibi Delia adalah rumah yang ajaib. Deo, kamu mau kemana hari ini? Kata Bibi Delia. Sebenarnya aku ingin sekali ke peternakan, Bibi. Tapi sepertinya tidak ada peternakan di dekat sini. Kata siapa? Pergilah ke belakang, buka pintu belakang, dan kamu akan melihat ada peternakan di sana. Benar? Deo pun pergi ke pintu belakang. Ketika ia membuka pintu belakang, wah, ada peternakan di sini. Dia pun bermain bersama binatang-binatang di peternakan. Dia senang sekali dan menghabiskan waktu hari itu untuk bermain di peternakan. Esok harinya, Bibi Delia berkata lagi, Deo, kamu mau apa hari ini? Aku ingin bermain di pegunungan, Bibi, tapi sepertinya tidak ada pegunungan di sini. Kata siapa? Pergilah ke pintu ruang tamu. Di sana, ketika kamu membuka pintu, kamu akan melihat pegunungan. Apakah benar, Bibi Delia? Ia pun pergi ke ruang tamu, membuka pintu dan melihat pegunungan. Indah sekali. Dia berjalan, lari ke sana ke sini, melihat gunung. Dia sangat senang. Di hari ketiga, Bibi Delia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan hari ini, Deo? Sebenarnya aku ingin ke pantai, Bibi. Tapi aku tidak yakin kita bisa pergi ke pantai hari ini. Kata siapa? Pergilah ke pintu samping, bukalah, kamu akan menemukan pantai. Dia pun lari menuju ke pintu samping dan ketika membuka pintunya dia melihat pantai. Wah, ada pantai. Dia bermain pasir. Ia menggunakan semua peralatannya untuk membuat sebuah istana dari pasir. Senang sekali. Ternyata rumah Bibi Delia sangat ajaib dan ia bisa menemukan apa saja yang ia mau di rumah Bibi Delia. Terima kasih Bibi Delia. Terima kasih juga Deo sudah berbagi cerita kepada kita semua. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!